الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Pertama-tama alhamdulillah di siang hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian, di mana pada siang hari ini kita masih dalam kondisi yang baik. Dan pada hari ini cuaca cukup cerah alhamdulillah sejak tadi pagi. Semoga di tempat-tempat yang lain juga seperti itu, dan kita berharap bahwa musibah-musibah yang terjadi semoga cepat berakhir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga cepat mengangkat wabah virus COVID-19 di negeri yang kita cintai ini, ya. Dan tentunya ini akan terjadi ketika setiap muslim berusaha untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ketakwaan dan keimanan, ya. Diharap bahwa dia akan menjadi sebab dari dari baiknya negeri yang kita cinta ini, insyaallah. Dan pada siang hari ini insyaallah kita akan lanjutkan sebagaimana biasa pembahasan kita dari pembahasan kitab Fatawa Al-Mar'atil Muslimah, fatwa-fatwa wanita muslimah, yang pada siang ini kita telah sampai kepada pembahasan tentang tayammum, ya, pembahasan tentang tayammum. Taib. Jadi tayammum ini perkara yang sudah dikenal di kalangan kaum muslimin, dan sangat disayangkan sekali kalau ada seorang muslim maupun muslimah itu tidak paham tentang bagaimana cara bertayamum dan apa sebab-sebab seorang harus melakukan tayammum. Dan semoga beberapa pertanyaan dan jawaban di pembahasan kita ini akan memberikan jawaban-jawaban yang penting dari beberapa permasalahan dan problema yang kita hadapi, ya, yang kita hadapi. Ya. Taib. Jadi tayammum itu
secara bahasa disebutkan oleh para ulama kita maknanya adalah al-qasdu. Ya, artinya seorang al-qasdu artinya tujuan. Ya, atau bermaksud. Nah, itu artinya secara bahasa. Ya, secara bahasa. Baik. Kemudian menurut syariat atau menurut istilah di dalam pembahasan Islam adalah al-qasdu ila as-sa'id li mashil wajhi wal yadain biniyati al-istijabati shalah atau biniyati al-istibahati shalah wa nahwiha. Jadi yang dimaksud dengan tayammum itu artinya secara istilah seorang bermaksud untuk menggunakan tanah sa'id, menggunakan debu dalam rangka untuk mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan niat agar dia diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah salat dan yang sejenisnya yang di situ diwajibkan seorang untuk bersuci. Ya kan? Baik. Imam Asy-Syaukani menyebutkan di dalam salah satu ucapan beliau, kata beliau, wa'lam anna tayammuma thabitun bil kitab was sunnati wal ijma'. Ketahuilah bahwasanya tayammum itu perkara yang ditetapkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah dan juga menurut kesepakatan para ulama. Jadi tayammum itu hal yang jelas di dalam Al-Quran, dalil-dalilnya juga merupakan hal yang jelas di dalam sunnah-sunnah Nabi SAW dari dalil-dalilnya, dan juga sesuatu yang jelas di dalam ucapan para ulama, ya, dan kesepakatan mereka. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum ya minhu." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang atau apabila kalian tidak mendapatkan air, maka hendaklah kalian melakukan tayammum dengan menggunakan tanah yang baik, ya, dan hendaklah kalian mengusap wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ya, jadi seorang menggunakan tanah di dalam membersihkan atau di dalam menghilangkan hadas. Dan itu dilakukan dengan cara mengusap wajah dan mengusap kedua tangan dengan sa'idan thayyiba, dengan tanah yang baik. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Quran, menunjukkan hal yang disyariatkan di dalam Al-Quran. Demikian pula dia adalah perkara yang disyariatkan di dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW ya menyebutkan di banyak hadis tentang hal tersebut, dan saking banyaknya ya sampai sulit untuk kita hitung berkaitan dengan masalah tayammum ini ya. Nah, kemudian juga ijma' para ulama, ya, kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwa tayammum adalah perkara yang disyariatkan dalam rangka untuk menggantikan wudu atau untuk menggantikan mandi dan itu disebabkan oleh sebab yang khusus, ya, yang insyaallah akan dijelaskan nanti di beberapa pertanyaan dan jawaban dari apa yang akan kita sebutkan ini. Ya, jadi yang pertama disebutkan di sini pertanyaan, idza ta'adzara istimalul ma', ya, fa bimadza tahsulut taharatu. Nah, pertanyaannya adalah apabila seorang punya uzur sehingga dia tidak bisa menggunakan air, ya, maka dengan apa bersuci itu bisa diperoleh? Ini pertanyaan berkaitan dengan masalah tayammum tentunya. Ya, karena di sini disebutkan kalau ada orang tidak bisa menggunakan air. Ya. Jadi mungkin airnya ada tapi dia tidak bisa gunakan.
Airnya ada tapi dia nggak bisa menggunakannya. Ya, airnya ada, bukan tidak ada airnya, ada. Cuma dia tidak bisa menggunakan air tersebut. Ya, dia tidak bisa menggunakan air tersebut. Maka pertanyaannya adalah apa yang harus dia lakukan sehingga dia bisa bersuci? Apa yang harus dia lakukan sehingga dia bisa bersuci? Ya. Jawabannya di sini, idza ta'addara istimalul ma'i li adamihi aw at-tadarruri bi istimalihi fa innahu ya'dilu an dzalika ila tayammumi. Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, apabila seorang punya uzur sehingga tidak bisa menggunakan air, dan tidak menggunakan air ada dua bentuknya. Pertama, li adamihi, karena airnya tidak ada, awit tadarruri bistimalihi, atau dia ada mudarat yang muncul ketika dia menggunakan air. Jadi ada dua kondisi di mana orang itu dikatakan tidak bisa menggunakan air. Pertama, memang airnya tidak ada. Yang kedua, ketika dia menggunakan air akan membahayakan. Akan muncul mudarat. Akan muncul apa? Akan muncul mudarat, akan timbul bahaya. Ya, apa yang harus dia lakukan? Ya. Maka kata beliau, maka dia boleh meninggalkan air tersebut, kemudian dia menuju kepada tayammum. Dia boleh tidak berwudu, dia boleh tidak mandi, tapi dia harus tayammum sebagai pengganti dari mandi dan wudu. Nah, di sini pelajaran untuk kita semua bahwa tayammum itu bukan sekedar menggantikan wudu saja, tapi dia juga bisa menggantikan mandi. Orang yang tidak bisa mandi, maka cukup dia tayammum. Cukup dia tayammum. Tidak perlu dia mandi, karena apa? Karena tayammum itu sudah mencukupi. Jika memang dia punya udzur. Jadi ini karena ada udzur ya, bukan karena dia sengaja padahal dia bisa menggunakan air, tapi lebih kepada itu karena udzur. Karena udzur. Jelas ya? Ini karena udzur. Ya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan caranya, bi ayyadribal insanu biyadaihi 'alal ardi. Caranya seseorang itu memukulkan kedua tangannya di atas bumi. Bisa di tembok, bisa di bawah, di lantai, atau di tempat-tempat yang lain yang di situ ada debu atau ada tanah gitu ya. Dia pukulkan kedua tangannya di situ. Dia pukulkan kedua tangannya. Ya. Thumma yamsahu bihima wajhahu wa yamsahu ba'daha wa yamsahu ba'daha ba'dhan, atau wa yamsahu ba'daha bi ba'dhin. Nah, kemudian dia mengusap dengan kedua telapak tangannya tadi wajahnya. Ya, kemudian mengusapkan sebagian tangan yang satu kepada tangan yang lain. Tangan yang satu dengan kemudian tangan yang lain. Jadi tangan yang kanan mengusap tangan yang kiri, tangan yang kiri mengusap tangan yang kanan. Lakin hadza khasun bit tahara minal hadatsy. Ya. Adapun ini dikhususkan untuk bersuci dari hadas. Jadi tayammum tujuannya adalah bersuci dari hadas. Ya, dengan cara memukulkan kedua telapak tangan kita di atas tanah, ya, atau mungkin di tembok. Setelah itu, ya, tanah yang menempel tadi, debu yang menempel di tangan kita tadi, kemudian kita usapkan ke wajah kita, lalu kemudian diusapkan ke tangan kita, tangan yang kanan dan tangan yang kiri, dan masing-masing saling mengusapkan. Tangan yang kanan mengusap tangan kiri mengusap tangan kanan. Ya, akan tetapi kata beliau ini khusus untuk bersuci dari hadas. Amma taharatu minal hadas, minal khabath, falaisa fiha tayammumun. Adapun kalau dia bersuci dari kotoran, dari najis, maka tidak ada tayammum di situ. Jangan sampai ada misalnya di antara muslimah dia kena najis, lalu kemudian dia tayammum karena tidak ada air. Tidak seperti itu. Ya, tapi caranya dengan cara menggosokkan
najis tadi. Kalau misalnya benar-benar tidak ada air, maka dia bisa gosokkan di tanah, atau dia gosokkan di mana, di batu ya, atau dia gosokkan di mana ya, dengan cara menggosok tadi ya, maka najis itu bisa hilang. Adapun kalau belum hilang ya dia berusaha supaya itu hilang. Hilang warnanya, hilang baunya, dan hilang rasanya. Ya, dari bau, warna, dan rasa najis. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi bahwa tayamum itu khusus untuk hadas saja, bukan untuk najis. Bukan untuk najis. Sawaun kanat 'alal badani au 'ala thawbi au 'alal buqati. Sama saja apakah najisnya tadi adalah najis yang mengenai pakaiannya ya, atau mengenai badannya, atau mengenai pakaiannya, atau mengenai tempat. Jadi najis tadi bisa mengenai badan, bisa mengenai menempel di tangan kita, bisa menempel di lantai, atau bisa menempel di pakaian kita. Dan semuanya najis. Semuanya najis. Dan itu tidak bisa dihilangkan dengan tayamum. Beda dengan hadas. Hadas itu bisa dihilangkan dengan tayamum apabila seorang tidak mendapatkan air. Apabila seorang tidak mendapatkan air, maka dia cukup tayamum saja. Dan ini Masya Allah kemudahan dari syariat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan untuk kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kesulitan. Ya, Allah menginginkan kemudahan untuk kita. Bahkan ketika di situ ada kesulitan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan yang sulit tadi menjadi mudah. Sehingga para ulama kita menyebutkan dalam satu kaidah usulul fiqh, kata mereka ad-darurah tubihul mahdhurat. Ya, atau kata mereka adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang berat itu bisa mendatangkan keringanan. Sesuatu yang berat bisa mendatangkan keringanan. Ya. Itu menunjukkan bahwa agama ini Masya Allah. Inna hadad din yusrun, kata Nabi. Sungguhnya agama ini mudah. Ya, dan Nabi juga bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah dan jangan dipersulit. Nah, ini semua Masya Allah menunjukkan agama kita yang sangat indah. Kemudahan-kemudahan Allah berikan dalam kondisi kita kadang tidak melakukan kemudahan itu. Ya, bagi yang tidak bisa puasa, boleh dia tidak puasa di bulan Ramadan, kemudian dia ganti di hari yang lain, dia qadha. Atau dia membayar fidyah. Nah, ini kan kemudahan-kemudahan yang luar biasa sekali yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Ya, sehingga tidak pantas seorang muslim untuk durhaka kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah sangat baik kepadanya. Sangat baik kepadanya. Taib. Jadi tadi disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa seorang membersihkan pakaiannya, membersihkan badannya, membersihkan buk'ah atau lantai atau tempatnya, ya, adalah dengan cara dicuci atau dengan cara dibersihkan, bukan dengan cara tayamum. Li'annal maqsuda minat tatahhur minal khabathi izalatu hadzal ain. Ya, karena maksud dan tujuan dari bersuci dari najis-najis yang ada itu adalah menghilangkan najis-najis tersebut. Ya. Jadi najis-najisnya itu dihilangkan. Itu tujuannya dari bersuci dari najis. Jadi seorang bersuci dari najis tujuannya agar najisnya itu hilang. Agar najisnya apa? Najisnya hilang. Walaisa at-ta'abbud fiha syarton. Ya, dan tidak ada syarat bahwa dia melakukannya dengan niat ibadah. Kalau ada misalnya orang tidak sengaja kemudian najisnya hilang, maka dianggaplah najis itu hilang. Kalau misalnya ada orang yang kena najis di kakinya, kemudian orang tersebut hujan-hujanan, dia enggak ada maksud untuk menghilangkan najis, lalu setelah dia hujan-hujanan, najis yang ada di kakinya tadi hilang secara otomatis karena kena air hujan.
karena terkena air hujan. Ya, maka dalam kondisi seperti itu najis orang yang terkena najis tadi dianggap sudah hilang. Najis yang terkena najis tadi atau pakai atau badan yang terkena najis tadi, maka najisnya dianggap sudah hilang karena dia secara tidak sengaja telah menghilangkan najis. Jadi tidak harus ada syarat bahwa dia ibadah untuk menghilangkan najis tadi. Ya, walihada law zalat hadhil ain al-khabithah. Oleh karena itu kalau benda najis ini hilang, ya, benda najis ini hilang bighairi qasdin, tanpa ada orang meniatkannya, tapi tiba-tiba hilang, ya, taharul mahal, maka tempatnya itu dianggap telah suci. Ya, ini beda dengan tayamum. Kalau tayamum itu memang orang bersengaja, harus bersengaja. Kalau misalnya ada orang ambil tanah lalu dia usapkan di tangannya dan mukanya, tapi dia tidak ada niat untuk untuk tayamum, maka itu nggak dianggap tayamum. Ya, tidak dianggap dia menghilangkan hadas. Jadi harus ada niat bahwa dia menghilangkan hadas. Adapun berwudu tidak. Kalau berwudu, adapun menghilangkan najis tidak. Kalau dia tujuannya untuk menghilangkan najis, maka kalau najisnya itu hilang walaupun dia tidak ada tujuan untuk menghilangkannya, namun hilang secara tiba-tiba, maka najisnya dianggap hilang dan tempat itu dianggap suci. Misalnya di rumah kita ada anak kecil yang ngompol misalnya di lantai dan itu najis. Nah, ketika kita keluar, ternyata nggak tahu tiba-tiba di tempat tersebut sudah tidak ada baunya, tidak ada rasanya, dan tidak ada warnanya. Tidak ada bekas-bekas ini najis. Mungkin ada yang membersihkan atau gimana? Tidak ada. Ya, sudah tidak ada lagi bekas-bekasnya. Maka tempat itu dikatakan suci. Walaupun tadi mungkin yang membersihkannya tidak sengaja untuk itu. Misalnya ada pembantunya mengepel, ya, oh ini ada kok kotor ini, langsung dia pel. Dia nggak ada niat untuk menghilangkan najis, ya kan? Dia cuma mengepel biasa, atau dia tidak tahu bahwa di situ kena najis, lalu dia pel seperti biasa, tidak ada niat untuk menghilangkan najis, ya, maka dianggaplah najisnya hilang. Tapi tentunya seorang yang berniat, ya, akan ada tambahan pahala untuknya. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niat dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, jelas ini ya insyaallah masalah tayamum, ya, atau masalah masuk di dalamnya yang dibahas oleh Syekh adalah masalah menghilangkan najis. Jadi kalau misalnya nggak ada orang bermaksud untuk menghilangkan najis dan najisnya itu hilang, maka insya Allah itu dianggap sebagai orang yang membersihkan najis walaupun dia tidak ada niat untuk membersihkannya. Paham insya Allah ya ini masalah ini. Nah, kemudian selanjutnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, falau nazala al-matar ala makani najasin au ala thawbi najasin, ya, apabila ada air hujan yang mengenai sebuah tempat yang kena najis atau pakaian yang kena najis, wazalat an-najasatu, lalu kemudian najisnya hilang, ya, bima nazala minal matar, hilang karena air hujan yang turun, fa innal mahalla yatharu bidzalik, maka tempat yang kotor tadi akan menjadi suci dengan sebab turunnya air hujan. Dengan sebab turunnya air hujan tadi yang mengenai pakaian yang kotor tadi. Wa in kanal insanu laisa indahu ilmun bihadza, walaupun orang tersebut tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut, dia nggak tahu bahwa cara menghilangkan najis itu adalah dengan cara disiram misalnya, atau dia nggak peduli mau najis mau enggak, dia nggak peduli. Tapi memang karena adanya air hujan yang turun mengenai tempat najis tersebut dengan izin Allah tentunya,
maka kemudian najisnya hilang. Nah, ketika najisnya hilang, maka sudah dianggap tidak ada lagi najis. Jadi nggak harus ada niat. Misalnya ada sarung yang kena najis, lalu seorang membiarkan sarung itu nggak dia cuci, tiba-tiba dia kembali, ya mungkin dalam beberapa hari atau 1 hari misalnya atau 2 hari, sarungnya sudah nggak ada najisnya lagi, ya maka dianggaplah bahwa sarung tersebut itu telah telah hilang najisnya dan dianggap suci, dan dianggap apa? Dianggap suci. Ya. Nah, fa innal mahalla yutahiru bidzalik, karena tempatnya, atau yataharu bidzalik, karena tempat tadi itu bersih, suci karena turunnya air hujan tadi. Wa in kana al-insanu laisa indahu ilmun bihada, walaupun manusia tidak memiliki ilmu tentang itu, bi khilafi taharatil hadath, berbeda dengan bersuci dari hadath. Bersuci dari hadath, fa innahu ibadatun, bersuci dari hadas itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yataqarrabu bihal insanu ila Allah azza wa jalla, di mana ibadah tersebut dimanfaatkan atau digunakan oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala budda fiha minan niyyah wal qasdi, sehingga dalam kondisi seperti itu dia wajib untuk punya niat dan punya tujuan. Punya niat dan punya tujuan. Jadi niat dan tujuannya adalah syarat di dalam dia menghilangkan kotoran dengan cara tayamum tadi. Dengan cara tayamum tadi. Ya, jadi ini perbedaan antara tayamum atau antara orang yang terkena hadas kecil atau hadas besar dengan orang yang terkena najis. Orang yang terkena najis. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Taib. Man asbaha junuban fi waqti baridin fahal yatayammam? Ya, pertanyaannya adalah, jika ada orang yang pada pagi harinya junub, ya, dan pagi itu adalah pagi yang sangat dingin, maka bolehkah dia untuk tayamum? Bolehkah dia untuk apa? Untuk tayamum? Nah, ini penting ya. Ketika ada pagi hari kita mau mandi, dingin sekali. Ya, kita nggak tahu ini boleh boleh dia tidak berwudu, ya kan? Atau gimana? Karena kondisinya dingin. Ya, jadi apabila ada seorang yang pada pagi harinya junub, lalu dia mendapati airnya dingin, nah ini junub, kemudian pagi harinya dingin air, sehingga dia kalau mandi dikhawatirkan dia sakit atau menggigil, sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas yang lain. Bahkan boleh jadi dia nggak bisa sholat jadinya karena kedinginan, ya kan? Tapi dia junub. Nah, yang kita ketahui di pembahasan kita sebelumnya bahwa junub itu harus mandi, bukan berwudu, tapi mandi. Nah, kalau dia junub, lalu apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus mandi juga? Apakah boleh dia tidak mandi lalu dia tayamum karena airnya sangat dingin? Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, "Idza kana al-insanu junuban fa inna alaihi ay yaktasila." Apabila ada seorang yang junub, ya ada orang yang junub, maka hendaklah dia mandi. Ya, kalau junub itu harus mandi. Jadi nggak boleh nggak mandi ya. Namanya junub berarti dia harus apa? Harus mandi. Jadi kata saya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau ada seorang yang dalam kondisi junub, maka wajib atas dia untuk mandi.
Ya, maka teman-teman sekalian, para ikhwan dan akhwat, ya, barakallahu fikum, siapa yang junub, ya, maka hendaklah dia apa? Hendaklah dia mandi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Kalau kalian junub, maka hendaklah kalian bersuci. Ya, bersucinya dengan air. Bersucinya dengan air. Ya. Bersucinya dengan air. Fa in kanat al-lailatu baridatan wa la yastati'u ay yaghtasila bil ma'il barid. Apabila itu terjadi pada malam hari dan malamnya itu malam sangat dingin, lalu dia tidak mampu untuk untuk mandi dengan air yang dingin, fa innahu yajibu alaihi ay yaskhanuhu atau yuskhinuhu idza kana bimumkinihi dzalik. Ya. Maka ketika airnya dingin, yang harus dia lakukan adalah memasak air dan dia mandi dengan air yang hangat. Nah, ini kadang ada sebagian wanita yang ketika dia junub, ya kan, kemudian dia mau mandi, ya dia pikir-pikir. Atau kalau wanita biasa haid, ketika haidnya suci di waktu isya, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat isya. Tapi apa yang terjadi, sebagian wanita menganggap bahwa kalau dia belum mandi, maka belum wajib untuk sholat. Sehingga dia dengan sengaja menunda mandinya sampai besok pagi, supaya perintah sholatnya besok paginya, bukan malamnya, bukan sholat isyanya, tapi sholat besok paginya. Ya, sholat besok paginya. Taib. Ini tentunya keliru. Kenapa? Karena sholat isya, dia suci di waktu sholat isya, maka sudah wajib baginya untuk mengerjakan sholat isya. Nah, apa yang harus dia lakukan kalau misalnya airnya dingin? Jika airnya dingin, maka dia menggunakan air yang dipanaskan, kemudian dicampur dengan air dingin, dan jadilah dia air hangat. Ya, dan dia bisa mandi dengan air hangat tadi. Nah, kadang ada orang nggak paham, sampai mungkin ada orang yang berpemahaman bahwa tidak boleh kita mandi dengan atau mandi bersih dengan air hangat. Nah, ini keliru ya. Ini keliru, harus diluruskan. Jadi yang benarnya boleh-boleh saja. Berwudu dengan air hangat, mandi dengan air hangat, itu enggak ada masalah insyaallah. Baik. Kemudian disebutkan, wa in kanat al-lailatu baridah wa la yastati'u ay yaktasila bil ma' al-barid fa innahu yajibu alaihi ay sudah tadi ya, ay yuskhinahu idza kana yumkinuhu dzalik. Jadi kalau memang memungkinkan, boleh, bisa, maka dia menggunakan air yang hangat. Wa in kanat la yumkinuhu ay yuskhinahu li adami wujudi ma yuskhanu bihi al-ma. Jadi apabila dia tidak bisa untuk menghangatkannya karena tidak ada kompor yang bisa dipakai untuk menghangatkannya, jadi alat untuk menghangatkannya nggak ada. Dia mau menghangatkan air tapi alatnya nggak ada. Ya, alatnya tidak ada. Maka apa yang harus dia lakukan? Ya, fa innahu fi hadhil hal yatayammam anil janabati wa yusalli liqauli sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila kondisinya seperti itu, dia tidak bisa menghangatkan air karena alat yang digunakan untuk memanaskan atau menghangatkan air itu tidak ada, maka dalam kondisi seperti itu dia tayammum. Dia tayammum dari junub atau dari haid, ya, kemudian dia sholat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marḍā aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisaa'a falam yattakhidhu ma'a, ya, falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, jadi apabila kalian sakit
atau kalian sedang melakukan perjalanan safar, perjalanan pergi, atau kalian habis buang air besar, ya, atau menyentuh wanita. Menyentuh wanita di sini ada perbincangan di kalangan ulama. Pendapat yang kuat bahwasanya menyentuh wanita di sini adalah berhubungan, dan engkau berhubungan dengan istrimu. Lalu kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka hendaklah engkau bertayamum dengan menggunakan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Hendaklah kalian mengusap wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian. Ya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Sesungguhnya Allah tidaklah menginginkan untuk kalian menjadikan kalian itu menjadi berat. Walakin yuridu liyutahhirakum. Akan tetapi Allah menginginkan untuk kalian untuk mensucikan kalian. Untuk mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan untuk menyempurnakan nikmat atas kalian semuanya. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang disebutkan tadi, ya, berupa sakit atau safar atau habis buang air besar, ya, kemudian dia mau berwudu, ya kan, maka dia tidak bisa, tidak mendapatkan air, maka boleh dia apa? Boleh dia tayamum. Boleh dia tayamum. Jadi insya Allah mudah, ya, di dalam syariat kita ini semuanya penuh dengan kemudahan. Bahkan disebutkan dalam ayat tadi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk kalian menjadikan kalian ini sesuatu yang memberatkan. Sesuatu yang memberatkan. Wa idza tayammama, apabila dia telah tayammum anil janabah, dari mandi junub atau dari junub, fa innahu yakunu tahiran bidzalik, maka dia pada kondisi setelah itu dia suci. Jadi kalau orang sudah tayammum dia suci. Wa yabqa ala taharatihi, dan dia akan tetap berada di dalam kesuciannya hatta yajidal ma, sampai dia mendapatkan air. Dia tetap suci dan tetap berada dalam kesuciannya sampai dia mendapatkan air. Fa idza wajadal ma wajaba alaihi ay yaktasila. Kalau dia sudah dapat air, maka pada saat itu dia wajib untuk mandi. Nah, jadi tadinya dia nggak mandi karena kondisi-kondisi yang kita sebutkan tadi. Akhirnya dia tayamum. Tapi kalau misalnya dia tayamum, jadi dia dalam kondisi tayamum itu dia suci sampai dia bisa menggunakan air, sampai dia dapat air. Kalau dia sudah mendapatkan air, sudah bisa menggunakan air, ya, maka kalau dia bisa menggunakan air, maka wajib atas dia untuk mandi. Nah, jadi walaupun sudah tayamum, sudah sah, kalau dapat air maka wajib atasnya untuk apa? Untuk mandi. Ya, wajib alaihi ayyaktasila. Taib. Lima thabata fi sahihil Bukhari min hadithi Imran ibn Husain. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadisnya Imran ibn Husain. Ya, hadis itu panjang. Nah, di dalam hadis tersebut dikatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Nah, suatu hari Nabi SAW melihat ada seorang yang menyendiri, memisahkan diri dia. Jadi satu hari Nabi melihat ada orang memisahkan diri, mu'tazil, ya, memisahkan diri. Ya, dia tidak ikut sholat bersama dengan orang-orang. Jadi, dia banyak sama-sama, kemudian dia menyendiri, dia nggak sholat bersama dengan orang. Jadi dilihat para sahabat sholat, kok dia tidak sholat. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi SAW mendekati orang tersebut. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, ma mana'aka, apa yang menghalangi kamu untuk mengerjakan sholat bersama kami. Di sini bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab, ya, mengajarkan adab kepada kita sekalian untuk apa? Ya, untuk tidak langsung memvonis seseorang, tidak langsung menjustis seseorang, tetapi hendaklah seorang itu bertanya dulu, cek and recheck dulu, tabayyun dulu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman,
Apabila datang kepada kamu orang-orang fasik membawa berita, maka hendaklah kamu tabayyun, cek and recheck dulu. Nah, Nabi SAW mengecek dulu, dan Nabi melihat, sahabat melihat ini enggak sholat, Nabi enggak langsung mengata-ngatai orang itu, tapi Nabi kemudian mendekati orang itu dan kemudian Nabi bertanya kepada dia, ada apa kamu ini, kenapa kamu enggak ikut sholat bersama kami? Disinilah adab dan akhlaknya Rasulullah SAW. Sehingga kaum muslimin benar-benar cinta dengan Islam, ya. Salah satunya sebabnya adalah karena melihat Nabi SAW yang sangat detail sekali di dalam mengamalkan Islam, di mana sampai hal-hal yang seperti ini, ya, diamalkan oleh Nabi SAW. Dia tanya orang yang melakukan, menurut kita dalam sudut pandang kita melakukan kesalahan karena dia tidak ikut sholat berjamaah, tapi Nabi mendekatinya, barakallahu fikum, ya. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang menghalangi kamu untuk apa? Untuk tidak sholat. Ya, qala, maka dia mengatakan, asobatni janabatun wala ma'a. Wahai Rasulullah, telah menimpaku junub. Aku telah junub. Tapi setelah itu, ya, aku tidak mendapatkan air. Aku junub dan aku tidak dapat air. Akhirnya ya dia masih junub, ya, dia pikir kalau junub harus mandi, akhirnya dia nggak mandi karena airnya nggak ada. Ya, maka Nabi SAW membimbing orang itu. Apa kata Nabi SAW? Alaika bis-sa'idi fa innahu yakfik. Cukup atas kamu untuk menggunakan tanah atau menggunakan debu, ya, dan itu sudah cukup. Ya, hendaklah kamu menggunakan debu dan itu sudah cukup. Tsumma hadaral ma, ba'da dzalik, setelah itu ada air datang. Jadi orang tadi dikasih tahu oleh Nabi, kalau nggak ada air kamu nggak usah mandi, cukup bagi kamu tayamum saja. Nah, itu istilahnya, tayamum. Nah, setelah itu, setelah air ada, datang air, ba'da dzalik, setelah itu fa'atahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma. Maka Nabi SAW memberikan kepada orang itu air, diberi air, ini air. Qal, maka Nabi bersabda, ya, afrighu ala nafsik, artinya gunakan ini untuk dirimu. Fadalla hadza, kata Syekh, fadalla hadza ala anna tayammuma idza wajada al-ma'a wajib alaihi ay yatatahhara bihi. Nah, dan ini dalil yang menunjukkan apabila orang telah tayammum lalu dia mendapatkan air, maka wajib atas orang itu untuk, ya, membersihkan diri, mensucikan dirinya dengan air tadi. Dengan air tadi. Sawa'un kana dzalika an janabatin aw an hadatsin asghar, sama saja apakah dia tidak dapat air itu karena junub atau dia hadas kecil. Atau dia hadas kecil. Ya, wat tayammumu idza tayammama min janabatin fa innahu yakunu tahiran minha hatta yahsula lahu janabatun ukhra. Ya. Dan tayammum itu, orang yang bertayamum, al-mutayammim, orang yang bertayamum apabila dia telah tayamum dari junub misalnya, ya, maka dia menjadi suci setelah dia tayamum. Jadi misalnya ada orang junub, kemudian dia tayamum karena tidak ada air, maka orangnya sudah suci. Ya, dia sudah suci. Dia sudah suci dengan disebabkan dia tayamum tadi. Ya. Nah, dan dia terus suci sampai datangnya janabah yang lainnya lagi, junub yang berikutnya lagi. Baru dia berhadas lagi. Au yajidul ma'a, atau dia mendapatkan air. Jadi begini, kalau misalnya ada orang junub lalu tidak ada air, maka boleh dia tayamum. Dan setelah dia tayamum, dia suci. Dia apa? Suci. Setelah dia tayamum, dia apa? Dia suci. Ya. Nah, kemudian kapan dia batal lagi? Kapan dia batal lagi? Dia batal lagi ketika pertama, ya, pertama dia junub lagi, berarti batal karena junub lagi. Yang kedua, apabila dia mendapatkan air. Setelah itu, setelah dia tayamum, dia ada air.
Wa ala hadza fala yu'idu tayammamahu anil janabah likulli waqtin. Ya, oleh karena itu maka dia tidak perlu untuk mengulang tayamumnya dari junub tadi setiap saat. Karena dia nggak batal. Batalnya nanti kalau pas junub lagi baru batal. Kalau dia nggak junub maka dia tidak batal. Maka dia tidak batal. Wa inna ma yatayammam ba'da tayammumihi minal janabah. Yatayammamu anil hadatsil asghar illa ayyajniba. Ya. Dan dia cukup dia tayamum setelah dia tayamum dari junub. Maka dia tayamum dari hadas tadi, dari hadas kecil. Ya, dari hadas kecil. Taib. Jadi seorang yang telah tayamum maka dia tetap suci. Dia tetap suci. Tidak usah dia mengulang-ulang tayamumnya. Walaupun boleh saja, tapi nggak perlu. Nah, batalnya ada dua di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama disebabkan oleh adanya air. Datang air berarti batal, berarti setelah itu baru dia harus berwudu. Kemudian yang kedua karena karena dia junub lagi. Adapun kalau junubnya karena hadas besar, maka dia mandi. Kalau misalnya dia tidak bisa mandi karena airnya tidak ada, maka cukup dia tayamum. Dan kalau dia belum junub lagi, ya maka dalam kondisi seperti itu maka orang tersebut masih suci, ya, dan tidak perlu dia tayamum lagi, walaupun boleh tapi nggak perlu lagi, nggak wajib. Nah kemudian yang kedua, ketika dia mendapatkan air, misalnya dia junub lalu dia tayamum, dia sholat, tiba-tiba air ada, maka pada saat itulah dia diwajibkan untuk mandi dengan mandi junub, karena airnya telah muncul. Baik, insyaallah untuk sementara demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Barakallahu ya fikum wa barakallahu fikunna. Ya, dan insyaallah pada siang hari ini kita enggak jawab dulu pertanyaan. Dan akan kita sambung lagi pembahasan kita di pekan yang akan datang insyaallah. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya, dan semoga apa yang kita bahas secara ringkas di kesempatan siang hari ini bisa kita pahami baik-baik sehingga kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن